Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa dan kita akan membahas tentang olahraga yang ada di Kabupaten Temanggung, khususnya yaitu sepak bola, ada basket dan kemudian ada futsal. Nah, oleh karena itu kita di sini bergabung bersama Bapak Seno ya selaku Wakil Ketua MGMP. Nah, apa sih MGMP itu? Kita tanyakan langsung kepada narasumber Bapak Seno. Bapak Seno mungkin bisa dijelaskan sebelum kita masuk ke ranah yang lebih khusus tentang MGMP ini, mungkin bisa dijelaskan MGMP itu apa gitu. Ya, terima kasih untuk MGMP. Itu dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kebetulan saya mengajar di sekolah menengah pertama, jadi MGMP SMP. MGMP tidak hanya di SMP, ada di SMA juga. Jadi itu sebuah wadah di mana guru-guru mapel itu bermusyawarah, baik itu dengan kegiatan siswa ataupun kurikulum terbaru, membahas semuanya untuk dalam menjalankan profesi menjadi guru. Jadi kami punya wadah untuk bermusyawarah, itu Mas intinya. Jadi MGMP itu bisa dibilang sebagai organisasi profesi ya, khususnya untuk guru olahraga ya, karena musyawarah guru mata pelajaran dikhusus untuk PJOK, dan itu ada MGMP yang lain lagi ya Pak? Setiap mata pelajaran ada. Oh ya, setiap mata pelajaran. Nah kemudian di MGMP PJOK ini sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih Pak? Karena kan yang kita ketahui hanya mungkin yang olahraga yang bisa dibilang terkenal gitu, seperti sepak bola atau bagaimana Pak? Oh, baik Mas, untuk kegiatan kami sebenarnya itu banyak di MGMP. Intinya yang untuk update tentang pendidikan, di mana kami telah di akhir-akhir tahun ini memang banyak sekali animo dalam kegiatan yang sifatnya itu sudah mengarah ke prestasi, tapi tetap kami batasi sebagai olahraga pendidikan, di mana kami juga mengembangkan atau memfasilitasi sekolah-sekolah yang telah melaksanakan ekstrakurikuler. Kecuali yang kami berkecimpung di musyawarah itu membahas tentang pembelajaran di kelas, tentang itu kurikulum, tentang itu penanganan anak, tentang itu perkembangan siswa didik saat belajar. Nah, setelah itu kami melebarkan program. Ada ekstrakurikuler di sekolah yang sekiranya potensi untuk dipertandingkan, maka kami mengadakan itu. Ada sepak bola, bola basket, bola voli, futsal. Itu menjadikan wadah untuk kegiatan anak bisa mengapresiasikan hobinya, menyalurkan hobi dalam dia menentukan pilihan olahraga apa yang mereka senang. Itu Mas. Ya seperti itu. Jadi karena ada istilahnya bakat ya dari bakat dari siswa-siswa khususnya SMP, menampung bakat seperti itu. Nah kemudian di situ ada yang dilakukan saat ini, yang diadakan oleh MGMP itu ada sepak bola, futsal dan bola basket. Iya, maaf 3. Nah terus apa perbedaannya Pak dengan sekarang kan banyak yang bertanya apa perbedaannya dengan Popda yang sebelumnya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu ada Popda dan sekarang kok nggak ada, dan gantinya apakah MGMP itu mengganti Popda atau bagaimana? Kalau Popda itu memang ada juknis, ada aturan, ketentuan, bahkan nanti saat technical meeting kalau sebelum ada pertandingan itu semua mengacu pada aturan dari provinsi Mas. Dari provinsi, sedangkan kami mengadakan kegiatan MGMP ini mengadakan atau peraturannya yang kami sendiri yang buat. Contoh, kalau di Popda itu ada batasan usia. Kami tidak. Yang penting anak itu masih pelajar, atau aktif di sekolahan itu, meskipun usianya sudah
lebih dari 15 kami nggak apa-apa. Yang terpenting di NISN persyaratannya jelas, ada surat keterangan dari kepala sekolah, Benar. dan nanti ada ketentuannya ada di situ. Kami yang membuat itu boleh ikut. Nah, kalau Popda dari provinsi jelas waktunya yang menentukan provinsi, jenjangnya itu juga provinsi. Itu untuk tahun ini memang tidak ada Mas Popda. Secara tingkat SD, SMP, SMA, tapi diadakan dengan batasan usia. Sebelum pandemi itu memang ada Mas Popda dan Temanggung aktif. Kebetulan kami juga terlibat dalam pengiriman atlet Popda, Ya, penggunaan kontingen atlet. kontingen. Jadi ada dan tetap ada MGMP Cup tetap ada, Popda tetap ada. Jadi pada memang waktu itu. terpisah. Oh ya. Memang terpisah. Tapi belakangan ini memang dibagi menjadi kelompok umur seperti itu ya Pak, berarti. Yang Popda ya. Yang Popda. Jadi mau pelajar SD, SMP, SMA, kalau misal kelompok umurnya masuk, ya silakan untuk mengikuti Silakan. Popda. Dan beda dengan MGMP, SMP yang diadakan misal untuk olahraga bergu, ya, sepak bola, basket dan futsal. Nah, Iya, kemudian betul. di MGMP ini yang di SMP kan kita mengadakan yang bergu ya Pak. Iya. Untuk yang atletik, misal seperti lari atau lompat jauh dan ya khususnya yang atletik itulah Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, alhamdulillah dari pengurus Pengkap dari PASI sudah mengadakan yang memfasilitasi kami untuk ikut dalam kejuaraan. Jadi MGMP tidak mengadakan Mas. Jadi MGMP mengadakan sekiranya yang belum difasilitasi oleh siapapun. Oh, istilahnya. ya. Contoh seperti bola voli, alhamdulillah dari SMK, salah satu SMK, 2 SMK di Temanggung itu mengadakan kejuaraan bola voli. Maka kami tidak mengadakan, tapi kami bekerja sama saat membahas aturan, tetap kami dilibatkan. Oh ya. Tapi pelaksananya bukan kami, Pasalnya bukan MGMG ya. bukan MGMP. Oke, mengenai keberlanjutan Pak, misal dari MGMP ini kan dari jenjang SMP. Ya. Misal untuk di sepak bola ya, sepak bola itu kan ada Liga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ya. kemudian setelah SMP ini apakah ada ketersambungan dengan misal MGMP di tingkat SMA? Karena kan ini pemain-pemainnya kan sudah apa ya istilahnya sudah punya nama dan lain-lain, itu bagaimana Pak? Kalau di tingkat SMA itu sudah bukan ranah kami, dan seandainya ada sekolah yang juara pun mereka juga akan menentukan SMA-nya masing-masing atau SMK. Ya, benar. Itu tidak ada keterlanjutannya jawaban dari kami. Jadi tidak ada keterlanjutan MGMP SMA, SMP dilanjutkan ke event SMA, itu sudah beda organisasi. Ya. Karena kan di SMP itu yang membawai dari Guru-guru SMP. Dindikpora Ya, salah satunya itu. kabupaten, kemudian kalau SMA itu kan Dindikpora provinsi, gitu ya. Salah satunya perbedaan manajemen itu ya Pak. Ya, itu juga. Kemudian melihat potensi-potensi yang ada yang saat ini berjalan, misal kayak futsal putri, terus sepak bola yang kemarin sudah ada pemenangnya gitu. Nah itu bagaimana Pak untuk pemain-pemainnya dan bola basket ini? Salah satu apresiasi kami dan kebanggaan kami juga ada Pengkap yang berkomunikasi. Karena memang kami itu antara olahraga, pendidikan dan prestasi itu berbeda, tapi harus dikomunikasikan atau berkesinambungan. Contohnya kami mengadakan kegiatan dan ada Pengkap yang hadir, talent scouting, melihat bakat. Akhirnya mereka komunikasi dengan kami, Pak, kami akan mengadakan event kelompok umur yang kebetulan U15. Nah, U15 itu kan ranahnya dari contoh AFK, futsal. Nah, MGMP akhirnya mengadakan rapat dengan AFK. Bagaimana kita bisa bekerja sama demi anak-anak Temanggung untuk diberi kesempatan seleksi di tingkat provinsi. Akhirnya kami punya data, kami serahkan ke AFK. AFK menindaklanjuti nanti di keluarga,
minta persetujuan keluarga untuk diberangkatkan. Dan alhamdulillah 2 anak Temanggung kemarin lolos level provinsi menuju ke Surabaya untuk tingkat selanjutnya yang futsal. Futsal. Ya, yang tahun ini juga. Tahun ini juga. Ya, dan itu hasil dari kerjasama AFK dengan MGMP kebetulan. Iya. Oh ya, talent scouting itu ya. Nah, talent scouting, bakat-bakat anak. Kalau sepak bola itu kan menjadi olahraga yang sangat populer ya. Iya. Di Indonesia maupun di Kabupaten Temanggung. Dan futsal juga menjadi olahraga yang populer. Kemudian bagaimana dengan basket, Pak? Karena kan basket itu kita tahu kan tidak banyak peminatnya, tapi betul. Nah itu bagaimana Pak perkembangan basket di Kabupaten Temanggung? Untuk basket kebetulan masih terbagi menjadi Liga 2. Ini bisa sebagai tolak ukur atau barometer ya Mas. Ya. Tingkat antusias pelajar. Untuk futsal sampai 4 liga. Sepak bola 5 liga. Berarti animo anak secara bakat, secara keinginan dia ingin menekuni suatu cabang bisa dilihat dari situ. Karena satu tim aja sudah berapa anak. Berarti Ya, membutuhkan dengan 5 liga aja sudah begitu banyak anak yang terlibat dalam sepak bola. Sedangkan basket kemarin baru 2 liga dan semoga di tahun besok kami akan rapatkan lagi, bermusyawarah lagi di MGMP itu, di wadah itu untuk bagaimana sekolah-sekolah yang belum mengirim bisa mengirim. Nanti kan kalau ada 3 liga, akhirnya level di Liga 3 itu menandakan sudah ada perhatian dari guru untuk menghimpun tim dan didaftarkan di liga. Tapi yang baru mendaftar yang baru mendaftar kan ada di Liga 3, nanti berkembang lagi, itu akan menjadikan Temanggung menjadi ladang bibit olahraga itu. Ya. Kemudian melihat dari turnamen yang kemarin yang ada sepak bola itu, kita lihat banyak animo masyarakat yang untuk melihat khususnya yang final itu pada saat di Stadion Bumi Pala itu Pak. Nah di situ juga banyak dukungan sponsorship. Nah untuk sponsorship sendiri di MGMP itu apakah dukungannya sangat besar atau ada sponsorship yang ingin masuk lagi di tahun depan atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kemarin dari Bank Temanggung kami dapat sokongan yang terakhir ini. Terima kasih pada semua yang mensponsori, karena memang karena rasa cinta ownernya mungkin ya. Kalau di sini ada Panguripan, itu ada karya biru-biru wisata yang kebetulan juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lalu ada apa lagi itu kemarin, banyak untuk sponsor itu karena kedekatan dan perhatian, apresiasi anak-anak kok bisa diberi tempat untuk berkompetisi dan mereka bisa menyokongnya dengan dana, dan itu untuk melancarkan. Alhamdulillah mungkin mereka juga merasa bangga dengan tanah kelahiran mereka, karena memang sponsor itu kebanyakan dari Temanggung Mas, belum ada yang dari luar. Ya benar. Kalau misal MGM ini sebuah bibit untuk olahraga ya di Kabupaten Temanggung. Kemudian bagaimana korelasinya tentang misal pada tahun depan kan ada event Porprov itu di tahun 2026. Nah itu apakah sudah sampai situ Pak untuk MGMB ini atau bagaimana? Karena kan kita lihat memang Kabupaten Temanggung di Porprov itu tidak terlalu banyak berbicara gitu ya. Nah mungkin sebagai contoh di e-sport kita meraih medali perak ya. Itu hanya satu nomor cabang e-sport saja. Nah kebetulan e-sport juga Kominfo yang kebetulan e-sport juga Kominfo yang banyak terlibat personalnya gitu. Maksudnya ya. Nah itu bagaimana dengan olahraga lain Pak? Karena kan ya untuk pembibitan seperti itu.
Kalau kami di olahraga pendidikan, kami coba membatasi bahwa ini yang bisa kami laksanakan teman-teman guru di SMP yang tergabung di MGMP itu. Ya. Untuk masalah prestasi nanti mungkin jenjang sudah beda ranah. Beda ranah ya, oke. Cuma kami merasa ikut memiliki bibit itu. Semoga nanti seperti AFK tadi, pengkap bisa menurunkan timnya untuk talent scouting. Nanti dari bibit-bibit. Kalau dulu kan klub, Mas. Klub ya. Klub sekarang dengan adanya fenomena HP, fenomena remaja yang sudah jarang keluar untuk beraktivitas, memang klub itu menurun. Jadi klub basket contohnya. Ya. Klub basket dulu ada banyak, sekarang menurun pesertanya. Nah, untuk mencari bibit kan lebih luas melihat event yang mencakup di seluruh wilayah pesertanya. Ya. Sedangkan SMP itu semua SMP di wilayah Temanggung kebetulan ikut event yang kami adakan. Nah, monggo nanti dari pihak Pengkap atau pihak pengurus-pengurus yang cabur melihat itu sebagai wadah dan scouting, sudah kami sampai di situ kami serahkan kepada Pengkap. Kelanjutan dari Porprov, kelanjutan dari mungkin ada lagi kegiatan apa yang sudah ke ranah prestasi. Jadi cuma MGMP sebagai wadah anak-anak SMP saja ya, iya, tidak pelajar, pelajar di itu. olahraga pendidikan. Karena memang kewenangannya dari MGMP dan pun terbatas. Iya, orientasinya juga mungkin agak berbeda, Mas. Orientasi kami di pendidikan menanamkan karakter, disiplin dari basic itu. Ya. Kalau di prestasi sudah mau nggak mau pokoknya harapannya juara. Tapi kalau di event MGMP juara itu justru nomor sekian dulu, karena memang kami mengadakan bagaimana proses nilai-nilai pendidikan tertanam pada mereka. Jangan sampai terjebak asal juara tapi dia melakukan kecurangan, contoh ingin juara tapi dia mencuri umur atau menggunakan bahkan di tingkat dokumen palsu gitu. Nah, MGMP itu sudah ada komdisnya, Mas, ini. Oh, ada komdisnya. Kalau sampai ada peserta yang menggunakan pemain ilegal, contoh sudah dikeluarkan karena masalah, tapi dia akhirnya kok diikutkan karena bagus main gitu, kok ternyata ditelisih kok memang dia sudah tidak sekolah situ, ya kena hukuman sanksi 2 tahun, tidak boleh mengikuti semua kegiatan MGMP. Sekolahnya tersebut, itu. Ya. Oh, sekolah tersebut. Ya. Baik, karena kan memang sudah MGMP sekarang ini kan di Kabupaten Temanggung khususnya itu sudah menjadi buah bibir gitu seperti itulah, Iya. Pak. Karena kan dari media sosialnya di Instagram itu kan sudah update-nya kayaknya setiap saat, setiap hari kayaknya. Dan sekarang juga ada pelaksanaan untuk futsal putri seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya ini mungkin agak itu ya, Pak. Mungkin pesan Bapak dengan adanya MGMP Cup yang tadi olahraga bergu itu apa, Pak? Kalau dari kami intinya siap menerima saran masukan, satu itu dari semua pihak. Kedua, terima kasih. Contohnya hari ini kami hadir di Kominfo, itu bentuk menurut kami, Mas, justru kami terima kasih, ini bentuk apresiasi dari Kominfo yang ingin mengulik lewat podcast ini. Podcast itu berarti Pak Endak jangan sampai salah paham dengan program kami. Ya, benar, nanti dikira kami mencari untung, tidak. Ya. Kami memfasilitasi semua yang kami laksanakan demi anak-anak didik di sini. Ya. Lalu untuk yang sudah sering juara ya teruslah pertahankan. Ya. Untuk yang belum, terus semangat berlatih, biar semoga kegiatan ini bisa mengarah ke kegiatan yang positif, mengurangi kegiatan yang negatif untuk siswa-siswa kami. Itu, Mas. Baik, untuk Pak Seno terima kasih atas kehadirannya di podcast kami, podcast Kepo Indigo ini. Dan kemudian mungkin nanti kita akan berbicara lagi tentang kelanjutannya dari MGMP ini. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Seno. Itu saja. Dan untuk sobat Kominfo, terima kasih setelah menyaksikan.
Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama saya Gagas Dewantoro selaku host podcast Kepoin Yuk. Dan sebelumnya kita membahas tentang manajemen yang ada di MGMP, khususnya mata pelajaran PJOK. Kemudian kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ketua MGMP PJOK SMP yang ada di Temanggung. Selamat datang Bapak Agus Setiawan, SPD. Bapak ini sebagai ketua, dan sebelumnya saya sudah mewawancara ya wakil ketua tentang bagaimana manajemen, dan Bapak sebagai ketua dan lebih khususnya yaitu untuk sepak bola ya Pak. Yes. Nah, karena keahlian Bapak di sepak bola, dan bagaimana sih Pak perkembangan sepak bola khususnya anak-anak SMP yang ada di Kabupaten Temanggung ini Pak? Untuk perkembangannya ini karena kita mengadakan event ini adalah untuk kegiatan siswa. Kita mulai dari tahun 2000 di mana itu adalah kegiatan pertandingan sepak bola antar seluruh sekolah SMP MTS. Perkembangan sampai dengan tahun ini dari tahun yang hampir 2018 ataupun 18 pelaksanaan, ini kita mengadakan cuman sistem gugur, artinya seluruh sekolahan itu dijadikan satu, kemudian juaranya hanya satu. Nah, kemudian dengan perkembangan dari rekan-rekan, usulan dan juga tanggapan dari rekan-rekan, pada saat 2019 kita mulai dibagi untuk liga-liganya, sehingga rekan-rekan itu tidak hanya yang mendapat piala itu di tempat sekolah yang punya basic sekolah yang SSB-nya bagus. Sehingga untuk dibagi liga ini ada kemungkinan dari sekolah-sekolah yang lain itu yang tidak punya basic SSB ataupun sekolah-sekolah pinggiran itu punya kesempatan untuk mendapatkan kejuaraan tersebut. Ya, di tahun ini liga dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 ya Pak? 5. Nah, dari sejarahnya itu awal mula terbentuk itu karena memang perbedaan kekuatan dari masing-masing tim, atau karena istilahnya regionalnya seperti itu Pak, atau bagaimana? Untuk sejarahnya memang kita kekuatan ataupun dari timnya itu sendiri Mas, artinya kekuatan tim-tim dari sekolah-sekolah di Temanggung itu berbeda-beda. Sehingga dari sekolah-sekolah yang memang tidak punya kekuatan sepak bola, kita kalau ikut itu ketemu tim-tim yang sudah kuat, itu kalahnya hampir banyak, hampir 7-0, 8-0, 6-0, sehingga kita berpikir bagaimana kita bisa mengapresiasi rekan-rekan yang memang tidak punya basic tim yang bagus, sehingga kita bagi. Nah, mulai tahun ini saja, tahun ini adalah kita bagi menjadi Liga 5, sehingga kesempatan dari tim-tim sekolah yang di luar dari Kota Temanggung, umpamanya dari Lemawang, dari Kaloran, Bejen, Tretep dan lain sebagainya, ini bisa punya kesempatan untuk menjadi juara walaupun di Liga 5 itu. Berarti ada tahapan ya buat misal ada degradasi dan promosi. Betul. Seperti itu ya Pak. Misal yang juara di Liga 2 itu bisa promosi ke Liga 1. Nah, ini kami ceritakan juga bahwa tiap liga ini diisi oleh 12 tim. Kemudian 12 tim itu nantinya ini akan ada promosi ke liga yang lebih tinggi itu 3, kemudian degradasi 3. Sedangkan Liga 1 itu tidak ada promosi, itu hanya degradasi saja, karena memang itu sudah pucuk dari ataupun kekuatan yang paling bagus itu Liga 1. Kemudian Liga 5 ini liga yang terakhir, ini juga tidak ada degradasi, dan disinilah kesempatan bagi tim kalau memang tidak mampu dia bisa tidak ikut. Kemudian kalau tahun depan dia bisa ikut lagi. Tapi khusus untuk Liga 1 sampai Liga 4 ini harus ikut, karena memang kalau dia tidak ikut untuk tahun ini itu akan merubah tatanan. Sehingga diharapkan dengan tatanan yang sudah bagus ini
rekan-rekan bisa berkompetisi atau tim-tim bisa berkompetisi, bisa menjadikan juara di tiap-tiap liganya itu. Oh ya, seperti itu. Kemudian menjadi juara di tiap liga, dan itu nanti tidak memungkinkan, sangat memungkinkan sekali untuk tim-tim yang ada di istilahnya apa ya, di pinggiran kota gitu, untuk menjadi juara ya, misal juara Liga 2, Liga 3 dan lain-lain seperti itu ya Pak. Dan untuk istilahnya apa ya, tidak ada perbedaan yang jauh dari kekuatan tim tersebut ya Pak. Iya, betul. Kemudian mengenai format liga ya Pak, yang saya tanyakan, sistemnya adalah round robin. Kenapa tidak liga penuh Pak? Untuk sistem liganya kami menggunakan yang penyisian, karena tiap liga itu ada 12, kita bagi menjadi 4 grup. Setiap satu grup itu diisi oleh 3 kesebelasan. Kemudian dalam 3 kesebelasan ini kita buat untuk menjadikan ataupun kompetisi, setengah kompetisi dalam tiap liganya atau tiap timnya, penyisian itu. Setengah kompetisi adalah saling bertemu, kemudian nanti kita ambil dua dari tiap grup. Tiap grup itu, dari 3 itu kita ambil 2. Nah, kemudian 2 kali 4 grup itu kan ada 8. Nah, 8 itu kita ubah lagi untuk susunan formatnya, yaitu menjadi sistem gugur sampai dengan final. Kemudian sistem setengah kompetisi ini kita selenggarakan di 4 lapangan, tidak di stadion tapi di lapangan yang sudah kami buat untuk mendekatkan dengan lokasi sekolah, yaitu yang pertama kalau tahun ini kita buat yang pertama di Keranggan di lapangan Sanggerahan, yang kedua di Wali Telon, ini untuk tim-tim dari kota Temanggung dan sekitarnya, kemudian yang ketiga itu di Paraan, di rumah susun itu, dekat rumah susun, kemudian yang keempat di lapangan Candiroto, Muntung Candiroto. Ini untuk mendekatkan lapangan dengan sekolah-sekolah masing-masing sehingga biaya transportasi tidak terlalu banyak gitu. Terkait dengan lapangan yang dekat seperti itu ya Pak, itu ada standar khususnya nggak Pak? Maksudnya di sepak bola kan ada aturan-aturan yang seperti itu. Untuk lapangan memang kita gunakan, kalau di Temanggung kan banyak tarkam. Tarkam itu artinya memang sudah sesuai dengan regulasi di Temanggung. Kalau memang kita ngomong regulasi sesuai dengan FIFA, kita tidak bisa Mas kalau di Temanggung. Nah, ini kita gunakan lapangan-lapangan yang memang sudah digunakan untuk tarkam di Temanggung, sehingga panitia dan kami juga sudah saling kerjasama. Jadi untuk lapangan memang sudah sesuai dengan prosedur yang seperti yang kami inginkan. PSSI dan standar PSSI Temanggung. Karena kan memang setiap daerah kan berbeda-beda ya Pak itunya. Nah, kemudian mengenai peraturan yang ada di sepak bola untuk anak-anak, bisa dibilang kelompok umur dan di anak-anak pelajar SMP ini, apakah menggunakan 2 kali 45 menit dan aturan-aturan yang sudah ada di PSSI atau bagaimana Pak? Untuk aturan kami tetap mengacu pada law of the game dari PSSI. Tapi untuk waktu pertandingan, karena ini pelajar, kemudian kami modifikasi menjadi 30 kali 2. Kemudian satu pertandingan itu dalam satu lapangan kita bisa memainkan 4 pertandingan maksimal, yaitu pagi 2 kali, kemudian siang 2 kali. Kemudian untuk masalah peraturan dan lain sebagainya, karena kami juga minta rekomendasi dari PSSI Kabupaten Temanggung, ini untuk perangkat pertandingan juga kami ambilkan dari PSSI Kabupaten Temanggung gitu. Oke, acara sebesar itu saya lihat banyak sekali pertandingan-pertandingan diselenggarakan, karena kan memang ada sekitar 60 tim peserta yang bertanding di Liga 1 sampai Liga 5. Dan kemudian untuk wasitnya sendiri, apakah wasit yang memang profesional atau misal wasit yang berlisensi C PSSI atau bagaimana Pak? Ini untuk wasit kami rekomendasi dari PSSI Kabupaten Temanggung, dan wasit
dari Temanggung itu ini ada beberapa kategori, yaitu ada C3 yang memang menguasai untuk kabupaten, C2 untuk Jawa Tengah, kemudian C1 untuk nasional. Itu ada C1 nasional itu di Temanggung ada 3. Ini juga kami turunkan atau kami minta rekomendasi dari PSSI Kabupaten Temanggung. Kemudian dari C2 yang untuk dia ditugaskan bisa di Jawa Tengah juga kami tugaskan. Jadi untuk masalah wasit ini sesuai dengan rule ataupun rekomendasi dari PSSI Kabupaten Temanggung. Kemudian acara sebesar itu juga pastinya membutuhkan banyak tenaga dan banyak istilahnya apa ya, banyak investasi yang diperlukan untuk MGMP ini. Nah itu bagaimana Pak istilahnya untuk sponsor dan lain-lain, dan kemudian mungkin kalau misal Bapak ingin menyampaikan kita butuh sponsor lagi mungkin bisa disampaikan gitu. Ya. Memang untuk pergelaran dari sepak bola itu banyak dana yang harus kita butuhkan. Itu wasit saja kita itu hampir habis 25. Ini lapangan penyisian, belum nanti di stadionnya juga. Namun demikian kami untuk pengambilan ataupun penggalian dana ini kami yang pertama adalah iuran ataupun pendaftaran. Itu ada pendaftaran tiap tim untuk menjadi ataupun ikut kepesertaan, yaitu 300.000. Ini kemudian juga ada sponsor, kemudian juga swadaya dari kas MGMP. Untuk tiket yang di stadion itu apakah cukup memenuhi atau memenuhi sebagian operasional dari MGMP ini, Pak? Untuk tiket ya itu bisa dibilang memenuhi, bisa dibilang bisa membackup ataupun membackup di stadion. Hanya saja kami juga membutuhkan dana dari luar tiket itu juga. Tapi kalau memang untuk tiket di stadion juga sangat membantu itu untuk kegiatan kami. Karena kan memang di stadion itu pada saat babak perempat final, semifinal, dan babak finalnya puncak itu selalu ramai gitu ya dengan supporter-supporter yang ada di sekolahan. Dan yang menarik juga di pagelaran MGMP ini yang khususnya sepak bola itu ada supporter terbaik. Nah itu tujuannya untuk apa Pak? Maksudnya supporter terbaik di antara SM-SM itu tersebut. Ya kami masih belajar untuk supporter terbaik ini. Artinya kami penilaian yang pertama itu yang pasti adalah supporter yang memang banyak untuk mendukung tim itu sudah terbaik itu aja Mas. Jadi tidak masalah nanti koreonya atau apanya, tapi kami belajar bagaimana nantinya supporter terbaik itu piye to pilihane. Namun sementara kami untuk supporter terbaik adalah tim-tim yang masuk ke final, sehingga dia mendukung dengan sepenuhnya. Itu sudah kami anggap terbaik, dan di dalam lapangan pun para supporter bisa mengikuti aturan kami, saling bersilaturahmi tanpa ada yel-yel rasis ataupun merendahkan tim lawan. Nah, seperti itu. Kemudian dari talentnya sendiri, dari pemainnya sendiri. Nah, apakah di sekolah-sekolah itu kan, apakah ada yang misal anak ini memang benar-benar baru mencoba sepak bola pertama kali, dan mungkin ada anak-anak yang sudah mengikuti SSB, dan mungkin ada anak-anak yang sudah mengikuti akademi di klub-klub profesional itu Pak? Nah, mengapa kita bagi liga? Liga 1, Liga 2 sampai Liga 5 ini otomatis sekarang ini yang Liga 1, Liga 2 sampai Liga 3 itu tim-timnya ataupun pemainnya itu kebanyakan dari SSB. Kemudian kalau Liga 4, Liga 5, nah ini memang anak-anak yang memang tidak tersentuh SSB, artinya memang di pinggir-pinggir apa ya, di pinggir-pinggir Temanggung lah. Seperti Gonsaya itu Kaloran 2. Di sana lapangan tidak memenuhi. Kemudian kami kalau latihan juga pinjam lapangan di luar desa. Ini dan anak-anak di sana juga terlalu jauh kalau ke SSB pusat kota, sehingga memang anak-anak itu
kondisinya tidak di sepak bola tapi voli, sehingga kami harus memberikan latihan yang mulai dari dasar. Sedangkan Liga 1, Liga 2 itu sudah masuk SSB, kemudian latihan itu ya sudah hanya tinggal menerapkan taktik saja. Tapi kalau kami ya dari dasar itu seperti itu. Nah, ini mengapa kami bagi menjadi Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai Liga 5 itu. Dan untuk memudahkan talent scouting untuk melihat ya, misal kalau ada talent scouting yang ingin merekrut dari kompetisi MGMP ini itu. Betul. Ya. Itu kalau talent scouting artinya hasil-hasil dari, walaupun kami merasa juga tidak menghasilkan pemain, kami hanya sebatas menyelenggarakan sampai ke MGMP ataupun sampai ke tingkat sekolahan saja. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin dipantau oleh tim-tim ataupun federasi-federasi yang lain seperti itu. Harapan Bapak Agus mengenai penyelenggaraan ini MGMP khususnya yang sepak bola itu apa sih Pak? Karena kan ya melihat animo masyarakat yang begitu besarnya di stadion seperti itu. Ya, harapan kami semoga nanti pemain-pemain ini semakin ditingkatkan, artinya SSB itu tidak hanya di pusat kota saja dan bisa merambah ke tingkat-tingkat yang lebih memencar di sekitar Kota Temanggung atau di pinggiran kota-kota, dan anak-anak juga bisa memanfaatkan adanya SSB tersebut. Kalau sekarang kan SSB itu terpusat di Kota Temanggung, Ngadirjo, Paraan, sedangkan yang Gemawang, Kaloran itu belum ada. Nah, harapan kami nantinya ada sekolah-sekolah SSB yang bisa mengakses anak-anak bisa latihan tiap sore harinya. Ya, baik Bapak Agus, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita, dan jika ada pertanyaan berikutnya nanti kita akan istilahnya melanjutkan podcast ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Kepoin Yuk, dan sampai jumpa di episode berikutnya.